Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada seri pengadaan barang jasa. Kali ini akan dijelaskan bagaimana untuk tahun 2024 cara PPK masuk ke dalam sistem sirup atau sistem informasi rencana umum pengadaan pertama kali. Jadi untuk tahun 2024 terutama kepada SKPD yang memiliki sub SKPD bahwa pada tahun 2024 sistem sirup ya akan berbeda dengan sistem sirup pada tahun eh, sebelumnya. Jadi kalau kita lihat di menu rekap, kemudian kita lihat lagi contoh di provinsi atau kabupaten kota atau kementerian kita buka contoh misalnya di sini kita buka Provinsi Banten, maka SKPD yang tampil, satuan kerja perangkat daerah yang tampil di sini ini akan lebih banyak. Ini kita lihat. Nah, yang tadinya Provinsi Banten hanya memiliki 40 satker atau Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Nah, kita lihat saat ini ada lebih dari 42. Kalau kita lihat di sini di sisi biru kelihatan ada 100 ya, 100 SKPD. Nah, ini dikarenakan yang sebelumnya yang muncul hanya biasanya SKPD-nya saja atau beberapa sub SKPD yang mau ditampilkan. Jadi bisa diatur secara manual apakah sub SKPD mau ditampilkan atau tidak. Jadi bisa diatur. Oleh sebab itu untuk tahun ini SKPD dan sub SKPD ini akan otomatis tertarik dari sistem SIPD atau sistem anggaran. Sehingga sub SKPD-nya yang ada di sistem anggaran di SIPD akan muncul semua nanti di sini. Nah, contoh misal kita punya dinas kesehatan. Pada dinas kesehatan ini ada UPTD-UPTD. Misalnya di bawahnya ada rumah sakit. Nah, kalau kita lihat dinas kesehatan ini induknya, SKPD-nya, lalu sub SKPD-nya juga muncul di bawah. Kita lihat ya di sini ada UPTD. Nah, UPTD ini adalah sub bagian dari dinas tadi. Contoh misalnya UPTD pelatihan kesehatan. Ini bagian atau sub SKPD dari dinas kesehatan. Kemudian ada juga sini rumah sakit misalnya. Ini juga bagian dari dinas kesehatan. Gitu ya, kita bisa lihat rumah sakit. Di sini ada rumah sakit Banten, RSUD Banten, BLUD, kemudian ini BLU, kemudian ada juga rumah sakit Malingping, BLU, dan ada lagi BLUD. Jadi ada keterangan informasi apakah anggarannya nanti mereka menggunakan BLU atau BLUD. Jadi ada informasi. Jadi ada dua kalau kita lihat di sini. Ini khusus untuk dinas kesehatan ya. Ada UPT atau UPTD di bawah dinas kesehatan itu akan muncul. Begitupun dengan dinas-dinas yang lain yang memiliki UPTD akan muncul. Seperti ini ada UPTD pengelolaan jalan dan jembatan. Ini sub SKPD dari Dinas Pekerjaan Umum. Jadi Dinas Pekerjaan Umum induknya muncul di atas ya di sini. Dinas Pekerjaan Umum. Ini ada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Kemudian di bawahnya akan muncul sub SKPD-nya berupa UPTD. Seperti di sini kita lihat. Ya, ada pengelolaan jalan. Jadi semua UPTD yang ada di dalam SKPD akan tampil. Begitupun dengan sekretaris daerah. Kita lihat di sini ada sekretaris daerah, ya. Maka sub di dalam sekretaris daerah seperti biro-biro akan muncul juga. Ini ada biro, ini subnya. Sub biro organisasi, biro pemerintahan, biro pengadaan, biro perekonomian ini merupakan sub SKPD dari sekretariat daerah. Sehingga tampilan SKPD atau satuan kerjanya di dalam sistem sirup akan lebih banyak. Oleh sebab itu, maka terjadi perubahan di mana SKPD atau Satker Induk ini
harus menggunakan akun PA. Sedangkan subnya nanti menggunakan akun KPA atau kuasa pengguna jalan. Sehingga yang SKPD yang memiliki sub SKPD ini harus membuat akun PA dan KPA yang baru. Begitupun dengan akun PPK, karena namanya sudah berubah, baik itu SKPD dan sub SKPD, sehingga akun PPK yang lama tidak bisa digunakan. Sehingga kita harus membuat akun PPK yang baru di sistem LPSC dengan mengajukan pembuatan akun PPK yang baru. Setelah mendapat akun PPK, jadi kali ini kita akan coba menjelaskan bagaimana cara PPK masuk pertama kali menggunakan akun PPK ke dalam sistem Sirup. Ya, kita coba setelah dibuat oleh admin agensi di LPSC, maka akun PPK yang sudah kita ajukan sudah dapat digunakan. Kita tinggal lakukan login. Kita ketikkan akun PPK-nya seperti ini contoh. Kemudian kita klik login, lalu masukkan password, lalu ketikkan kode keamanan, lalu klik tombol login. Nah, setelah itu seperti biasa ada konfirmasi. Nah, ya, kita klik saja. Kemudian kita masuk ke aplikasi Sirup. Jadi untuk PPK tidak bisa langsung masuk ke aplikasi Sirup ya, tapi harus masuk melalui LPSC. Caranya klik aplikasi e-procurement lainnya. Jadi setelah login klik aplikasi e-procurement lainnya dari sistem LPSC. Kemudian akan masuk ke aplikasi Inapro, kemudian kita pilih aplikasi apa yang akan kita gunakan. Hari ini kita mau masuk ke Sirup sebagai PPK, kita pilih aplikasi Sirup, di sini ada tombol masuk production, kita klik, hingga nanti apabila PPK yang baru ini masuk ke sistem Sirup melalui sistem LPSC, maka akan muncul di sini update data PPK. Jadi karena ini pertama kali, PPK-nya harus mengisi data yang harus dilengkapi karena baru pertama kali. Kita pilih di sini rule-nya sudah terkunci sebagai PPK, kemudian kita pilih KLPD-nya. Jadi kita pilih KLPD-nya, kementerian, lembaga, atau perangkat daerah. Kita pilih perangkat daerahnya, misalnya Provinsi Banten. Jadi kalau misalnya kabupaten, pilih kabupaten apa, silahkan dicari, nanti akan muncul di bawah. Kemudian kita pilih satuan kerjanya. Jadi satuan kerjanya apa? Jadi kita pilih di sini. Nah, coba kita pilih misalnya sub SKPD-nya. Ini ada, kita pilih ya, dia sebagai PPK jadi kita pilih sub SKPD-nya untuk yang memiliki sub. Kita pilih sub SKPD-nya, jangan SKPD-nya. Ya. Karena PPK ini nanti, ini PPK yang di sub, kalau di biro ya. Jadi kalau di induk, pilih nama SKPD-nya, jangan pilih SKPD. Jadi di sini. Contoh misalnya, kalau di induknya ada sekretaris daerah, kita ketikkan sekretaris daerah. Nanti muncul di sini. Gitu ya. Karena ini PPK untuk Biro Pengadaan, maka kita ketikkan Biro Pengadaan. Ya, di sini ada pilihan untuk Biro Pengadaan Barang Jasa dan layanan pengadaan secara elektronik kita pilih. Jadi pentingnya di sini adalah kita memilih satuan kerja ini. Lalu data yang lainnya seperti jabatan, alamat, status pengguna, kemudian NIP-nya, golongan, nomor telepon, email, SK. Nah ini tinggal dilengkapi saja, gitu ya. Yang paling penting adalah satuan kerja. Jadi kalau satuan kerja ini salah pilih, misalnya kita pilih Biro Pemerintahan, harusnya Biro Pengadaan Barang Jasa, salah pilihnya Biro Pemerintahan, maka akun PPK ini tidak bisa digunakan lagi. Jadi harus
abaikan saja, tidak usah digunakan. Kemudian kita mengajukan permohonan lagi ke LPIC untuk membuat akun PPK yang baru. Karena tadi salah masuk, jadi saat ini belum bisa diganti, dirubah. Jadi belum ada fasilitas untuk merubah. Jadi kalau misalnya salah pilih, yang nggak bisa digunakan, harus kita abaikan, tidak perlu digunakan. Kita harus mengajukan akun PPK yang baru. Jadi ini cara pertama kali kita menggunakan akun PPK untuk masuk ke sistem sirup, khususnya PPK yang baru yang memiliki SKPD dan sub SKPD. Jadi untuk SKPD yang memiliki sub SKPD, PPK-nya harus atau wajib dibuat baru karena PPK yang lama yang tahun berikutnya sebelumnya 2023 tidak bisa digunakan. Jadi caranya seperti ini, silakan dilengkapi. Tapi yang paling penting adalah memilih satuan kerja, jangan sampai salah pilih. Jadi kita pilih kalau memang kita di biro atau di sub atau di UPTD, maka pilih UPTD-nya. Misalnya UPTD, mana kita tinggal pilih. Jadi kalau kita misalnya di induk, maka kita bisa pilih induknya dinasnya misalnya. Ya. Jadi di sini harus hati-hati dalam memilih satuan kerja. Kalaupun misalnya salah tadi silakan mengajukan ulang. Jadi ini nggak bisa dipakai kalau salah pilih satuan kerja atau SKPD atau sub SKPD. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.